Hari ini edisi 9 November 2022 bersama saya Mesya Marasadesi. Tribuners, selama beberapa menit ke depan sejumlah informasi dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda dan inilah berita pertama. Dua kelompok pemuda di Stein Ambon terlibat bentrok. Kapolsek sebut ada korban luka. Dua kelompok pemuda di kawasan Stein, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, kembali terlibat bentrok pada Selasa 8 November 2022 malam hingga Rabu 9 November 2022 dini hari. Bentrokan kedua kelompok tersebut mengakibatkan dua orang terluka akibat terkena temparan batu. Tak hanya itu, pangkalan ojek depan Alfamidi Stein juga terbakar. Lewerisa menjelaskan berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, pemicu awal peristiwa bentrok itu dipicu minuman keras. Namun hingga saat ini polisi masih mencari lagi informasi penyebab utama sampai kedua kelompok pemuda ini bisa bentrok hingga menimbulkan korban luka. Lebih lanjut, saat ini situasi sudah kondusif. Aparat kepolisian Polsek dan Polresta juga sudah ditempatkan di lokasi kejadian. Berawal dari ada permasalahan imbas dari kemarin yang mengakibatkan ada satu korban luka dari pihak masyarakat KI yang sementara dirawat di RST Ambon. Juga dari kami, pihak kepolisian bersama-sama dengan Pak Kapolres turun langsung ke TKP untuk mengamankan situasi yang berada di TKP, melerai semua permasalahan itu dan menghimbau masyarakat untuk kembali ke kediamannya masing-masing. Dan tadi pagi itu rencana jam 9 kita ada pertemuan dengan Pak Kapolres dengan kedua belah pihak, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda. Dari kedua belah pihak tentu ada bersama-sama dengan Pak Kapolres di sini tapi sampai saat ini karena dari pihak masyarakat dari KI itu ada kunjungan ke rumah sakit melihat korbannya sehingga mereka baru sempat datang, dan yang dari Kailolo sampai sekarang pun kami hubungin belum juga pada datang. Ini pemicunya apa Pak sampai bisa berkelahi antara dua belah pihak ini kan sering kan di sana kan sering Kailolo sama KI juga sering berkelahi Pak. Kalau kita lihat ini mereka mau ingin duduki tempat ojek yang ada di depan Alfamidi. Oh, Alfamidi. Ya, karena tempat ojek itu sering tiap malam itu sering diganggu. Ya, sering konsumsi minuman keras. Kami datang pun mereka lari. Seperti itu. Berarti pemicunya minuman keras ya? Ya, minuman keras. Oke. Kesalahpahaman juga ya? Ya, kesalahpahaman. Ada berapa korban kemudian? Satu korban hari Selasa kemarin, Selasa. Kemudian tadi satu juga, subuh itu Satu. Ya. Berarti Dua ya Pak ya? berarti dua ya Pak? Ya, dua. Dua. Kalau yang hari Selasa itu atas nama Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Bentrok di Stein Ambon, Irjen Pol Lotaria Latif perintahkan jajarannya segera tangkap pelaku.
Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Maluku Irjen Polo Tarya Latif mendesak pelaku bentrok untuk menyerahkan diri segera. Ketegasan itu menyusul kembali bentrokan dua kelompok massa di kawasan Stein, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa 8 November 2022 hingga Rabu 9 November 2022 dini hari. Kapolda bahkan telah memerintahkan jajarannya untuk mengejar pelaku hidup atau mati. Menurutnya, perbuatan para pelaku kejahatan telah banyak menimbulkan jatuhnya korban dan merugikan masyarakat. Lanjutnya, beberapa kasus menonjol yang terjadi belakangan ini telah membawa-bawa etnis tertentu. Hal tersebut tentunya akan sangat berpotensi mengganggu persatuan dan keselamatan masyarakat umum lainnya. Dijelaskan Tribuners, banyak kasus besar terjadi selalu diawali dengan persoalan kecil yang tidak ditangani secara tegas dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dia pun mengajak semua pihak untuk menghentikan pertikaian. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, dua kelompok pemuda di kawasan Stein, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, kembali terlibat bentrok pada Selasa 8 November 2022. Hingga Rabu 9 November 2022 dini hari. Bentrokan kedua kelompok tersebut mengakibatkan dua orang terluka akibat terkena lemparan batu. Tak hanya itu, Tribuners, pangkalan ojek depan Alfamidi Stein juga terbakar. Lewerisa menjelaskan berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, pemicu awal peristiwa bentrok itu dipicu minuman keras. Namun saat ini polisi masih mencari lagi informasi penyebab utama sampai kedua kelompok pemuda ini bisa bentrok hingga menimbulkan korban luka. Lebih lanjut, saat ini situasi sudah kondusif. Aparat kepolisian Polsek dan Polresta juga sudah ditempatkan di lokasi kejadian. Masih soal bentrok di Stein, Ambon. Antisipasi bentrok susulan, polisi bangun pos keamanan di wilayah Stein, Ambon. Polresta Pulau Ambon mendirikan pos keamanan di wilayah yang baru saja bentrok di Jalan Raya Stein, Sirimau, Ambon. Tepatnya pos dibangun di depan gerai Alfamidi. Pos tersebut dibangun untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan yang terjadi pada Rabu 9 November 2022 dini hari. Kapolresta Pulau Ambon Kombes Pol Raja Arthur Simamora mengatakan, saat ini lokasi bentrok memang sudah kondusif, namun pos tetap dibangun untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan. Lanjut, dikatakan Tribunal 1 Regu Dalmas Polresta Ambon dan 1 Peleton Samapta Polda Maluku disiapkan untuk menjaga lokasi tersebut. Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada warga setempat di area lokasi kejadian. Dari pantauan tribunambon.com di lokasi kejadian pada pukul 12.30 siang, situasi di tempat kejadian perkara terlihat ramai lancar, di mana warga sudah terlihat beraktivitas seperti biasa. Material los ojek yang rusak juga sudah dibersihkan. Aparat keamanan juga sudah mulai menempati pos penjagaan yang telah dibangun sejak pagi tadi. Diketahui Tribuners, 2 orang luka-luka akibat bentrok yang melibatkan 2 kelompok pemuda tersebut. Pangkalan ojek depan Alfamidi juga hangus terbakar. Dan yang kedua, kejadian yang tadi malam, itu juga 1 Regu Dalmas kita siapkan. Hari ini secara secara stasioner kita tetapkan pos di situ, dirikan pos kita pasang tenda di depan Alfamidi. Alfamidi itu nanti 1 Regu sama Samapta Polda, sama 1 Regu Samapta Polres dari Dalmas, ya, kemudian
dari Polda satu kota. Kita minta kekuatan. Kemudian cara bertindak di lapangan adalah mereka melakukan penjagaan dan patroli terbuka. Jadi kita situ standby-kan kendaraan-kendaraan Ranmor roda 2 trail. Supaya nanti anggota yang jaga situ mereka putar banyak supaya mengantisipasi jalan kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta tadi sudah Kapolsek, saya minta Babin Kamtimas yang ada di wilayah Sirimau itu kita yang ada di wilayah Polsek Sirimau itu kita serang kalau bilangnya ombyokan itu namanya, kita grebek lah, kita grebek bersama untuk bagaimana bisa memberikan sosialisasi, memberikan pembinaan masyarakat supaya tidak terjadi lagi potensi konflik. Ya. Jelas? Tribuners, polisi duga bentrok dua kelompok di Stein Ambon dipicu karena mabuk. Terjadi bentrok antara dua kelompok di kawasan Stein, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa 8 November 2022 malam hingga Rabu 9 November 2022 dini hari. AKP Sali Lewerisa saat ditemui di Mapolresta Ambon Rabu pagi mengungkapkan dugaan sementara berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, pemicu awal peristiwa bentrok itu karena minuman keras. Diketahui kejadian bentrok itu, 2 orang terluka akibat terkena lemparan batu. Saat ini lanjut dia situasi sudah kondusif. Aparat kepolisian Polsek Sirimau dan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease juga sudah ditempatkan di lokasi kejadian. Polresta Pulau Ambon juga telah mendirikan pos keamanan di wilayah yang baru saja bentrok di Jalan Raya Stein. Tepatnya pos dibangun di depan gerai Alfamidi. Lanjut dikatakan 1 Regu Dalmas Polresta Ambon dan 1 Peleton Samapta Polda Maluku disiapkan untuk menjaga lokasi tersebut. Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada warga setempat di area lokasi kejadian. Dari pantauan tribunambon.com di lokasi kejadian pada pukul 12.30 siang, situasi di tempat kejadian perkara terlihat ramai lancar, di mana warga sudah terlihat beraktivitas seperti biasa. Material los ojek yang rusak juga sudah dibersihkan. Aparat keamanan juga sudah mulai menempati pos penjagaan yang telah dibangun sejak pagi tadi. Diketahui Tribuners, 2 orang luka-luka akibat bentrok yang melibatkan 2 kelompok pemuda tersebut. Pangkalan ojek depan Alfamidi juga hangus terbakar. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Belum diaspal, Jalan Sultan Hasanuddin Ambon penuh debu. Kerusakan jalan cukup parah di Jalan Sultan Hasanuddin, tepatnya di depan Masjid Alim Patimura. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 4 sore
Debu beterbangan, bahkan pengendara roda 2 yang melintas terlihat menutup hidung dengan tangan. Salah seorang warga, Roni Arsyad, kepada tribunambon.com, sebelumnya sejumlah pekerja menutup lubang jalanan dengan pasir dan kerikil, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Alhasil debu pasir yang beterbangan sehingga mengganggu kenyamanan berkendara. Warga sekitar pun secara swadaya menyiram jalanan untuk mengurangi polusi debu. Menurutnya polusi debu dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Dia pun berharap pihak kontraktor secepatnya mengaspal jalanan tersebut. Dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Buru. Tribuners, pengerjaan jalan rusak di Dusun Sehe Pohon Durian Buru hampir selesai. Proyek pengerjaan di Dusun Sehe Pohon Durian, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Maluku sudah dikerjakan. Pengerjaan jalan tersebut hampir rampung. Halim Mukadar selaku kontraktor yang memegang proyek mengatakan pengerjaan jalan sudah masuk pada tahap pengaspalan. Mukadar menyebutkan sisa pekerjaan jalan 100 meter itu bisa dipastikan selesai dalam minggu ini. Dia juga memastikan pekerjaan akan rampung 100% pada bulan ini karena tinggal pengerjaan plat gorong-gorong yang patah. Diketahui ruas jalan di Dusun Pohon Durian, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru mengalami kerusakan cukup parah. Terdapat puluhan titik lubang di ruas jalan kota lama itu. Dia pun TikTok banyak yang aspal ini. Kita beralih ke berita terakhir. Tribuners, Musda perdana di Piru, ini target Kahmi SBB Maluku. Musyawarah Daerah atau Musda Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau Kahmi Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB diselenggarakan di Kota Piru. Karateker Kahmi SBB Abdul Salam Hehanusa menargetkan dua aspek penting yang mesti diselesaikan oleh pemerintah daerah atau Pemda, yakni Perda Adat dan tumbuh suburnya korupsi. Pasalnya kedua persoalan itu selalu memberikan dampak buruk terhadap perkembangan dan kemajuan yang diinginkan bersama-sama di daerah berjuluk Sakamese Nusa ini. Dijelaskan hingga kini pembahasan Perda Adat masih terbengkalai. Akibat itu menimbulkan keraguan terhadap penataan masyarakat. Misalkan, selama ini ada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang selama ini menerapkan aspek antropologi dan budaya diikutkan pada pemilihan kepala desa atau pilkades. Lebih parah, penyakit korupsi terus terjadi hingga daerah mengalami keterlambatan. Mohon didampingi oleh Presidium Kahmi Maluku, perwakilan cocok lah kawan-kawan.
sesuai dengan tema yang dipaparkan. Ya, sinergitas kami dengan pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat dalam rangka mewujud. Yang terhormat, Ya, kami ini kan baru dibentuk. Kalaupun kemudian baru dibentuk dan di musda pertama ini menghasilkan pengurus yang definitif, maka kami pasti melakukan proses-proses organisasi berdasarkan aturan organisasi. Sudah tentunya pemerintah selaku partner kritis. Jadi kalau kemudian apa yang kita bisa sinergikan dengan pemerintah sesuai dengan tema musda, maka kita berikan sumbangsi melalui pikiran, gagasan, dan ide. Tapi kemudian persoalan-persoalan hari ini yang ada di SPB katakanlah belum diselesaikan oleh pemerintah yang definitif kemudian pejabat, maka kami berkewajiban untuk mengingatkan. Salah satu contoh dasar adalah katakanlah perda adat yang kemudian terbelangkalai. Itu soal untuk penataan masyarakat agar tidak pada ruang keraguan mereka, membuat semua orang kebingungan. Hari ini jujur aja dalam soal konteks pemilihan kepala desa dan bagaimana memposisikan perda adat sebagai negeri-negeri adat untuk mengangkat raja itu dilematis. Di satu sisi ada budaya atau aspek antropologi yang sudah lama, sosial politik yang pemerintah juga beda. Hanya ada hal yang kemudian membuat suka atau tidak suka ya masyarakat mengikuti apa yang menjadi kepentingan negara dalam undang-undang. Tapi kemudian ada hal lain selain perda adat adalah bagaimana tumbuh subur korupsi. Nah ini yang perlu kita sadari. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 9 November 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.